Assalamualaikum anak-anak sekalian. Sebelum menonton videonya, jangan lupa klik subscribe, like, dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, namaku Mimi. Kali ini Mimi akan membantu Bunda Yosi untuk menemani teman-teman belajar mengenai ide pokok pada tema 1, subtema 1, Mupel Bahasa Indonesia kelas 5. Selamat belajar ya. Apakah teman-teman masih terasa asing mendengar kata pokok pikiran? Apa itu pokok pikiran? Tentu di kelas 4 kalian sudah belajar tentang gagasan pokok. Pokok pikiran sama saja dengan gagasan pokok. Gagasan pokok atau pokok pikiran juga dikenal dengan ide pokok. Dan untuk pembelajaran hari ini, kita akan lebih sering menggunakan kata ide pokok. Namun, ketiganya sama saja, mempunyai arti yang sama. Jangan bingung ya teman-teman. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Mari kita bahas kata per kata. Gagasan itu adalah ide atau pikiran. Sedangkan dasar itu awal atau pertama atau yang pertama dimulai. Artinya, ide pokok itu gagasan atau ide atau pikiran yang menjadi dasar atau awal atau pertama ketika kita mau membuat sebuah paragraf. Jadi ketika kalian akan membuat sebuah paragraf, kalian harus membuat ide pokoknya dulu. Harus menemukan ide pokoknya dulu. Dari mulai ide pokok, nanti akan kalian kembangkan sehingga menjadi sebuah paragraf. Dalam membuat sebuah paragraf, langkah-langkahnya berarti kalian harus menentukan ide pokoknya dulu. Kemudian, ide pokok itu akan menjadi kalimat utama. Selanjutnya, kita kembangkan kalimat itu dan jadilah paragraf. Saya ulangi ya. Pertama, kita tentukan ide pokoknya dulu. Ide pokok itu nanti akan menjadi sebuah kalimat utama. Kita kembangkan lagi, jadilah kalimat pengembang. Kalimat pengembang bisa 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat. Atau bisa lebih. Gabungan dari kalimat utama dan kalimat pengembang nanti akan menjadi sebuah paragraf. Berikut contohnya. Kita tentukan ide pokoknya. Ide pokoknya adalah kesamaan organ gerak hewan dan manusia. Selanjutnya, dari ide pokok, kita sajikan ide pokok itu dalam sebuah kalimat utama, yaitu organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Selanjutnya, kita kembangkan kalimat utama itu dengan beberapa kalimat pengembang atau kalimat penjelas, sama saja ya. Kalimat pengembangnya adalah alat gerak yang digunakan manusia dan hewan, yaitu alat gerak aktif dan pasif. Kedua alat tersebut bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Sudah jadi paragraf kan? Mari kita baca lagi paragraf lengkapnya. Organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak yang digunakan manusia dan hewan yaitu alat gerak aktif dan pasif. Kedua alat tersebut bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Mudah bukan teman-teman? Kalimat utama itu tidak harus di awal kalimat ya teman-teman. Kalimat utama itu bisa di akhir kalimat atau di awal kalimat dan dipertegas di akhir.
Sebuah paragraf yang mempunyai kalimat utama di awal paragraf dinamakan paragraf deduktif. Sedangkan paragraf yang mempunyai kalimat utama berada di akhir paragraf dinamakan paragraf induktif. Untuk paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan dipertegas di akhir paragraf maka dinamakan paragraf campuran. Jadi ada 3 ya jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Sedangkan paragraf campuran berada di awal dan dipertegas di akhir paragraf. Sudah paham ya teman-teman? Bagaimana kalau sekarang kita balik? Sudah ada paragrafnya, selanjutnya kita diminta untuk menemukan ide pokoknya dari paragraf tersebut. Caranya adalah ada sebuah paragraf, kemudian kita baca dengan seksama. Lalu kita coba temukan kalimat utamanya. Berada di mana? Di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir. Selanjutnya, pada kalimat utama itu, kita baru akan menemukan yang namanya ide pokok. Jadi, ide pokok itu ada pada kalimat utama. Itulah cara menemukan ide pokok. Kita harus menemukan kalimat utamanya dulu, baru akan menemukan ide pokoknya. Jika teman-teman masih merasa bingung tentang menemukan kalimat utamanya, maka setelah membaca paragraf, kalian harus tahu isi teksnya atau isi bacaannya. Isi bacaannya itu kalau kita ringkas berada di kalimat yang mana ya? Nah, itulah yang namanya kalimat utama. Sudah paham teman-teman? Mari kita mencoba untuk menemukan ide pokok. Tulang hanya akan diam dan tidak membentuk suatu pergerakan. Walaupun tulang adalah alat gerak, namun keberadaannya tidak dapat lepas dari otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Dari paragraf ini kita dapat menemukan bahwa kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Maka paragraf ini disebut paragraf induktif. Dari kalimat utama yang sudah kita temukan, selanjutnya kita tarik sebuah ide pokok yang disajikan dalam kalimat utamanya. Kalimat utamanya adalah tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Ide pokok dari kalimat utama itu adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Itulah cara kita menemukan sebuah ide pokok. Sebenarnya ada satu lagi cara menemukan kalimat utamanya, yaitu dengan teknik tutup kalimat. Caranya adalah kita tutup kalimat yang kedua dan ketiga ketika kita membaca kalimat pertama. Kalimat pertama itu akan bisa berdiri sendiri atau tidak. Ketika kalimat itu bisa berdiri sendiri, maka kalimat itu merupakan kalimat utama. Sebaliknya, ketika kalimat itu kita baca tanpa kalimat yang lain kita baca dan terasa aneh atau ganjil, maka itu bukan kalimat utama. Tetapi harus hati-hati ya teman-teman. Selanjutnya kita baca kalimat yang berikutnya. Kalimat yang tidak kita baca kita harus tutup. Apakah kalimat itu dapat berdiri sendiri atau tidak? Dan berikutnya juga sama. Itulah cara menentukan kalimat utamanya. Namun, sebaiknya
Cara yang tepat adalah dengan banyak membaca. Semakin kalian sering membaca, maka kalian akan mudah sekali dalam menentukan ide pokok pada bacaan yang kalian baca. Jadi, banyak membaca ya teman-teman.